Bapak Ibu peserta diskusi hari ini, perlu Bapak Ibu ketahui sebelumnya bahwa tujuan kegiatan kita hari ini adalah mengkomunikasikan cita-cita atau fasilitasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat dalam mengkomunikasikan visi sekolahnya. Meskipun sebagai proses belajarnya Pak Covid, diharapkan Pak Covid bisa membangun komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu semua, dan juga Bapak Ibu diharapkan terlibat aktif dalam diskusi kali ini. Saya sangat-sangat mendukung dan mensupport apa-apa yang dilakukan oleh guru-guru di sini, terutama dalam aktivitas di dalam CGP atau calon guru penggerak ini, yang mana SDK yang 1 adalah sudah menjadi sekolah penggerak. Otomatis kalau sudah sekolah penggerak kok tidak ada guru yang penggerak itu kan ya kurang bagaimana ya. Nah kalau sudah ini sudah klop sepertinya, apalagi seorang Pak Covid yang sudah Ibu Yumara utarakan tadi, memang betul beliau memang cocok untuk seperti ini menjadi calon guru penggerak, karena bukan hanya di dalam Indonesia karya I.R. Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliut, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliut itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Saya hormati, mohon tanggapannya dari apa yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu setelah mendengarkan puisi yang saya bacakan. Mungkin memang puisi ini itu harus semangat, tapi mungkin saya salah lagu, memang lagunya sedih, akhirnya juga sedih. Jadi seperti itu. Saya melihat di YouTube kok lagunya ini bisa gua bodoh karena cari. Tapi ini baru pertama kali saya membacakan sebuah puisi. Nanti kita sama-sama dibacakan oleh Pak Kopi tadi, saya melihat ada tersirat, di antaranya adalah rasa cinta tanah air. Jadi begitu beliau mendengar, itu beliau maksudnya Pak Karno, mendengar ada gunung apa tadi? Gunung apa? Langsung itulah Indonesia. Itu rasa nasionalisme yang begitu mendalam. Jadi Pak Nasran kalau beliau itu seorang proklamator sejati, ya seperti itu. Puisi itu begitu mendalam dan menunjukkan rasa nasionalisme beliau kepada bangsa Indonesia. Berikan kepada saya setelah mengamati Bapak Covid melantunkan puisi tadi ciptaan Insinyur Soekarno, itu untuk bagi saya itu menanamkan rasa kebangsaan yang tinggi. Itu sangat betul. Itu harus ditanamkan pada diri kita maupun pada anak-anak didik kita untuk masa depan yang lebih maju, makmur, dan sebagainya. Terima kasih. Saya tambahan sedikit saja. Ada rasa keindahan
tadi dengan gunung-gunung, kemudian kekayaannya anak ada apa tadi? Lupa. Lagu-lagu. Guru-guru. Jadi kata terima kasih. Baik. Dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lah, Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Yang satu. nah ini jadi kita sama-sama mari kita isi kalimat penumpang ini biar nanti tidak hilang. Nah, jadi beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa, Bu. Oke. Nah, pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berakhlak mulia. Nah, jadi intinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bu. Semuanya apa hanya beberapa? Semuanya kalau bisa Mencakup semuanya. Iya. Terus berarti Dan mencakup. kebinekaan Nah, juga. mencakup semuanya. Enggak usah. Kalau semuanya ya ditulis 6 Yes, dimensi 6 saja dimensi. gitu. Maksudnya apakah setiap murid itu sebetulnya punya apa itu? Ini kan secara umum, Bu. Nah, ya, secara potensi apa kita percaya bahwa murid ini adalah Punya potensi. Kita sebagai guru tinggal melejitkan potensi-potensi Nah. yang belum muncul. menggali Menggali potensi. Menggali potensi. Kita percaya bahwa murid itu mempunyai potensi. Nah, tuh mempunyai potensi. Dan guru diharapkan bisa menggali potensi dari siswa tersebut. Nanti bilang lagi bahwa ayo mau Bu, berarti murid itu intinya murid di sekolah itu sadar bahwa betul bahwa kaitannya dengan apa yang dirasakan oleh murid ini berakibat apa? Apa Bu? Oh, kita bawa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini sangat penting sekali karena mungkin bisa tulis kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa Bu? Kemajuan, Pak, kemajuan. Kemajuan. Nah, kemajuan. Nah, kemajuan sekolah. Nah, berprestasi. Oke, kita yakin bahwa untuk memajukan sekolah berprestasi, apalagi disiplin boleh. Nah, oke, disiplin. Terus paham nih sekolah saya itu seperti ini. Ayo, berarti Bu Ina, misalkan Bu Ina, nah, terus paham sekolah lain itu paham nih SD kalian siji itu seperti ini. Kenapa Bu Sri? Sekolah yang berpotensi. Oke, boleh sekolah yang berpotensi. Kan apa? SD kayaknya siji loh, potensinya apa? Sering lomba-lomba, kaitan menang sitak loro. Nah, enggak apa-apa. Ini apalagi selain berpotensi, sekolah yang berpotensi. Ayo, apa lagi Bu? Menyenangkan. Menyenangkan, enggak apa? Menyenangkan, sering acara outing kelas, jalan-jalan. Saja Bu. Nah, ini jadi apakah berpihak pada murid? Apakah ini sesuai dengan tujuan kita, impian kita? Nah, ini karakter penting. Kemudian yang kedua, unggul dalam prestasi, raketot ya. Air sudah ada. Nah, kemudian ada unggul prestasi berarti hasil dari pembelajaran, proses pembelajaran kita, kemudian ditaruh di diujikan dalam suatu prestasi ini. Kemudian yang terakhir kita juga mencintai namanya peduli lingkungan hidup. Jadi air, kemudian darat, udara semuanya masuk. Nah inilah monggo nanti setelah ini panjenengan nanti bagaimana, apakah merubah visi dari SD Negeri Kalianyar 1 atau tidak? Seperti yang sudah ditayangkan tadi, visi sekolah kita tadi unggul dalam prestasi, kemudian
apa tadi? Beriman dan Beriman, bertakwa. bertakwa, Iya. kemudian unggul dalam prestasi, Cinta. berakhlak mulia, cinta tanah air, yang sudah ditayangkan bahwa kita sudah berusaha untuk mewujudkan seperti visi itu. Iya. Ya, tentu saja ada namanya apa itu kurang sempurna lah. Kayak nanti kita berharap misalnya ada kurang kreatif, gitu kan. Sebenarnya kreatif kan ada kan anak-anak membuat apa-apa gitu kan sudah ada, tapi kenapa tidak ada dalam visi kreatif, kemudian ya seperti itu. Idealnya ya memang seperti P5 itu, idealnya di dalam visi kan. Kemudian kan tadi baru poinnya baru apa tadi? Baru poin satu ya berakhlak mulia Satu saja. satu dimensi. Satu dimensi. Jadi perasaan kita untuk berpihak kepada murid sudah, saya kira sudah dilaksanakan, hanya kurang mungkin ada kita berikan perbaikan untuk menjadi visi yang ideal. Didik yang berakhlakul karimah. Saya mengambil berakhlak mulia. Saya ambil satu dari dimensi panjenengan. Dimensi di SD Kalianyar 1 itu kan tadi berbudi luhur. Nah, ini saya ambil, tapi saya ganti berakhlak mulia. Kemudian saya tambahin kreatif dan berwawasan global. Ada 2 dimensi yang masuk di dalam visi saya. Kenapa Pak Panjenengan memilih seperti ini? Kita analisis. Saya ingin menuntun generasi Indonesia seperti apa? Berakhlak mulia, karakter, sikap baik dan sikap yang terpuji. Ini penting, karakter anak. Kemudian kreatif, kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang berbeda dengan sebelumnya, atau namanya kreativitas. Kemudian yang terakhir adalah berwawasan global. Ini Bapak Ibu, jadi anak-anak ini mampu mengikuti perkembangan zaman di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, Tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di tangan pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, Satu jari kiri bergabung menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri bergabung menjadi empat, buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri bergabung menjadi enam, buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri bergabung menjadi delapan, buat telinga kencing, lima jari kanan, lima jari kiri bergabung menjadi 10, siap berdoa. bentuk aksi nyata saya. Nanti saya tampilkan aksi nyata, walaupun dalam bentuknya adalah sederhana. Kemarin saya juga komunikasi kreativitasnya Gus Sulis saya ambil untuk contoh tentang ini. Lanjut, ini kemudian menyiapkan alat-alat dan bahan, berkolaborasi dengan teman Jawa, dengan Gus Sulis, kemudian menyusun aturan bagaimana pameran ini. Kemudian lah ini Bapak Ibu aksi nyata saya kemarin, ini di fasilitator. Nah ini aksi nyata. Jadi tujuan bagi implementasi perubahan
Dewan Tol tadi. Nah, ini apresiasi peningkatan lingkungan apresiasi baja ini. Nah, ini visi saya guru penggerak. Nah, ini adalah penjabarannya. Nah, ini kemudian ada berbagi lampiran hasil kegiatan aksi nyata. Persiapan pelaksanaan umpan balik. Nah, ini koordinasi dengan kepala sekolah, sosialisasi dengan rekan. Nah, ini pelaksanaannya Bu, membuat hasil karya. Ini membuat ekobrik. Nah, sesuai petunjuk dari Bu Sulis, saya membuat ekobrik. Ternyata di kelas 2 ada membuat ekobrik. Nah, ini pelaksanaan. Nah, ini adalah pameran ya, hasil karya anak-anak. Ini dari kelas 5 berkunjung. Kunjungan dari bulan guru. Iya, ini umpan balik. Bola balik. Ini bocah. Nah, ini dari apa? Dari guru Tati, guru pendidikan agama Islam. Ya, ini enggak rekamannya sedikit. Oleh sebab itu, pameran ini juga merupakan wujud nyata bahwa anak-anak kita secara seluruh masa Ya, itu gitu Bapak Ibu, ada testimoni umpan balik dari guru. Atau kita ganti begitu saja karena IPSI itu juga terjadi melalui musyawarah dan diskusi dengan komite, dengan guru-guru. Waktu itu masih ada Pak Ses kalau tidak salah. Kita sudah alot untuk menciptakan visi itu. Tapi dengan setelah melalui perkembangan waktu, ada guru penggerak ini, ada beberapa yang harus perlu kita revisi atau kita benahi. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatifnya adalah dibagi dengan cara kita tentu saja duduk bersama, kita mengumpulkan stakeholder yang terkait dalam dalam tim pembuatan visi misi yang merupakan dalam tujuan dalam di kurikulum itu. Untuk visi misi kita harus mengadakan tim yang harus ada, diantaranya ada perwakilan dari wali murid,
kemudian dari komite, dan kemudian dari guru, kepala sekolah. Saya dapat dari setelah diskusi hari ini adalah tentang visi sekolah yang dulunya itu visi adalah harapan yang ingin kita capai, baik guru atau semua warga sekolah, tapi sekarang visi itu harus mengacu kepada 6 dimensi, setidaknya 2 dimensi. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri Kaliannya 1, ingat kata Jogo, bahwa yang awalnya tadi berbudi pekerti, luhur, unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa serta cinta tanah air dan peduli lingkungan. Menurut kesepakatan kita tadi dari diskusi akan ada penambahan kata kreativitas dan perubahan susunan kalimatnya seperti itu. Kemudian dari visi tadi diambil kesimpulan untuk prakarsa perubahannya, dan sudah disepakati bahwa ingin prakarsa perubahannya itu mewujudkan akhlak mulia peserta didik melalui pembiasaan 5S. Sebagai penguatan saja Bapak Ibu bahwa kerjasama, kolaborasi dan juga gotong royong sangat penting untuk mewujudkan prakarsa perubahan demi terwujudnya visi. Maka langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan? Langkah selanjutnya adalah menyusun kanvas Bagja. Masih ingat Bapak Ibu apa tadi Bagja? Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Beratnya di situ. Dan itu perlu kolaborasi, kerjasama, tidak hanya Pak Covid saja yang bekerja dengan Ibu KS, tapi semua dilibatkan. Karena apa? Karena ini kan harapan kita untuk murid-murid di masa yang akan datang.